Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kita semuanya. Masih semangat? Nah, di sini kita nanti berdiskusi sedikit dengan narasumber-narasumber yang sangat berkualitas dan luar biasa. Nah, tepuk tangan untuk mereka semuanya. Nah, sini kita ditemani oleh ketiga pembina atau ketiga senior-senior kita, alumni dan pembina. Ada yang pertama, ada saudara Sofa. Tepuk tangan untuk Mas Sofa. Oke. Untuk berikutnya ada Mas Dwi Saifullah. Tepuk tangan untuk Mas Dwi, silakan. Oke. Dan yang ketiga juga ada Mas Wahyu Saputro. Tepuk tangan. Nah, beliau ini nanti akan berdiskusi sedikit ya mengenai tema yang sudah rekan-rekan kita bangun dari mulai awal terpilih menjadi ketua atau pengurus di pimpinan anak cabang sampai dengan pelantikan ini gitu. Dan beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh atau leluhur dari pimpinan anak cabang Ibnu Kecamatan Jati. Leluhur sudah ada ya. Ini adalah tokoh pejuang diantaranya. Ada Mas Sofa pernah menjadi ketua pimpinan anak cabang Ibnu Kecamatan Jati. Mas Yoyo juga pernah menjadi ketua pimpinan anak cabang Ibnu Kecamatan Jati. Dan yang paling spesial adalah Mas Dwi Saifullah pernah menjadi ketua pimpinan cabang Ibnu Kabupaten Kudus. Oh iya, Mas Yoyo juga pernah menjadi ketua pimpinan cabang ya, saya lupa. Ya. Ya, mohon maaf ya. Malah Mas Yoyo itu rangkep-rangkep, pernah ketua pimpinan anak cabang juga ketua pimpinan cabang gitu. Wah iya, Mas Dwi yang paling tinggi ketua pimpinan pusat Ibnu Indonesia bidang kaderisasi. Oke, luar biasa ini ya. Nah, ini nanti kita akan berbincang-bincang sedikit lah tentang tema yang rekan-rekan kita sudah bangun, yaitu terwujudnya pelajar yang berkualitas di era digitalisasi. Nah, maksudnya itu apa sih terwujudnya pelajar yang berkualitas di era digitalisasi? Nah, di sini nanti kita akan dibantu oleh saudara-saudara kita atau senior-senior kita untuk menjelaskan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membentuk pelajar yang berkualitas, khususnya di era digital ya, karena kita sudah membahas mengenai digitalisasi, teknologi dan lain sebagainya sebagai anak-anak modern, anak-anak milenial 4.0 atau generasi Z, generasi paling modern, paling robotik dari yang lain sebagainya gitu ya. Kita langsung saja persilakan untuk narasumber yang pertama. Kita berbincang dengan Mas Sofa yang pertama ya. Dari Mas Sofa ini ya, apakah dari tema terwujudnya pelajar yang berkualitas di era digitalisasi, menurut Mas Sofa itu ada tantangan dan yang harus diperhatikan itu apa saja, Mas Sofa? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah kenyang memang kayak gitu ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu semangat ya. Tadi dari host atau moderator untuk perkenalan saya masih kurang nampaknya. Jadi kurang satu. Sebenarnya kalau dibanding narasumber yang lain, Pak Insya Allah lebih berkualitas saya. Luar biasa sekali. Sebagai pencipta lagu Ibnu PPNU Sejati. Jangan lupa itu. Oke, sedikit yang perlu saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak di dialog gitu aja. Yang pertama terkait dengan terwujudnya pelajar yang berkualitas di era digitalisasi. Ini sangat tepat kalau yang ngusung tema tersebut adalah anak Ibnu PPNU. Tepuk tangan dulu untuk Ibnu PPNU.
karena notabene adalah seorang pelajar ya. Jadi yang paling utama kalau mengangkat tema tersebut, kita yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kualitasnya. Tidak luput dari kualitas pelajar atau pengurus IPNU PPNU itu sendiri. Yang kedua, digitalisasi. Tentunya kita tidak akan lepas dari media sosial, gitu ya. Yang pertama, bagaimana agar kita dari IPNU PPNU selalu kualitas pendidikannya, kualitas pembelajarannya, kualitas dalam ilmunya selalu berkembang, bahkan selalu maju pesat, ya. Yang paling penting yang perlu kita perhatikan, dan kita juga jangan sampai lepas dari IPNU PPNU itu sendiri, terutama terkait dengan kualitas keagamaan kita. Dalam Al-Quran disampaikan ya, jadi yang paling utama kita harus pelajari pertama kali adalah Al-Quran. Paham ya? Di dalam Al-Quran disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Iqra, bahkan pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril bukan lain adalah perintah untuk kita selalu membaca. Untuk mengisi kualitas dari diri kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama, selalu harus kita isi dengan keilmuan, terutama ilmu terkait dengan Al-Quran, gitu ya. Yang dimana Al-Quran tersebut sudah tidak akan pernah diragukan lagi kemurniannya dan kebenarannya. Dalam Al-Quran juga disampaikan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ini baru beberapa ayat saja, luar biasa dari Al-Quran menyampaikan bahwasanya ciri-ciri dari orang yang bertakwa, dan banyak sekali ilmu, bahkan semua yang bisa kita temui di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Jadi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat atau rekan-rekan IPNU PPNU, pertama kali kita isi kualitas diri kita dengan mempelajari Al-Quran, gitu ya. Ini pesan dari saya, intinya agar kita bisa menjadi seseorang yang berkualitas, kita harus mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Ini yang pertama. Apalagi di era sekarang, tentunya kita ketahui di media sosial, di Instagram, kemudian di Twitter, bahkan di WhatsApp Story, itu banyak sekali cara kita bisa menyampaikan dakwah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, media sosial. Jadi kalau melihat temanya, ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya yang pertama kita harus isi kualitas diri kita, agar nanti ketika kita menyampaikan di media sosial atau ketika di dunia digital, kita sudah benar dan juga sudah sesuai yang dianut oleh Islam itu sendiri. Paham ya? Itu. Dan ketika kita ngomong soal digital, saya kira zaman sekarang sudah banyak sekali yang pinter, dan tinggal kita ini lebih memaksimalkan lagi bagaimana agar di digital kita lebih canggih, gitu ya. Contoh kecil, bagaimana agar kita ini ketika mengemas suatu acara benar-benar nanti bisa kita upload baik di YouTube channel dari IPNU PPNU Kecamatan Jati sendiri, atau bahkan di IPNU PPNU tingkat pusat dan lain sebagainya. Ini bisa terkesan maksimal,
gitu ya, baik itu kualitas gambarnya, terus kemudian kualitas dari suaranya, kemudian kualitas dari apa yang disampaikan, itu tadi sudah saya sampaikan di awal, harus kita isi dengan ilmu-ilmu pengetahuan terutama Al-Quran. Saya kira itu untuk prolog dari saya. Nanti saya kira narasumber yang luar biasa ada di sebelah saya, banyak sekali yang mau akan disampaikan untuk kita semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk rekan Sofa. Ya rekan ya, karena masih di IPNU IPPNU ini forumnya. Nah, mungkin cukup itu untuk penyampaian dari Mas Sofa atau rekan Sofa, bahwa kita sebelum bermedia itu harus membekali diri sendiri supaya istilahnya apa? Ben tidak ketok bodoh nih gitu pada saat di media sosial. Dan juga kita bersandarkan dengan Al-Quran, karena kita di agama Islam harus bersandarkan dengan kitab suci kita gitu. Oke, seperti itu untuk penyampaian dari rekan Sofa. Selanjutnya ada penyampaian dari rekan Wahyu Saputro atau Mas Yoyo. Nah, nanti untuk Mas Dwi sesi yang paling akhir, karena istilahnya apa? Gonge nenggone kegiatan ini, diskusi ini ya. Untuk berikutnya ada Mas Yoyo. Nah, bagaimana tentang tanggapan Mas Yoyo ini mengenai tema yang sudah dibangun dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU di periode 2021 sampai 2023. Gitu ya. Silakan rekan Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Momen-momen langka yang seperti ini kita bisa bersama dan membersamai ya. Di samping saya ada termasuk guru-guru saya, rekan Dwi Syaifullah, rekan Sofa. Guru-guru saya di IPNU ketika saya dan teman-teman menjadi pengurus ranting, menjadi pengurus PAC, bukan hanya PAC IPNU CBP ya, ada DKAC CBP IPNU. Beliau-beliau inilah yang menjadi mentor atau guru dalam kami menjalankan organisasi. Karena mau tidak mau kita harus belajar dari pengalaman, dan yang mempunyai pengalaman adalah orang yang sudah menjalankan organisasi sebelum kita. Kalau di masa saya dulu adalah beliau-beliau ini yang ada di sebelah kanan saya, yang pengalamannya sungguh sangat luar biasa, berproses dari ranting sampai ke pimpinan pusat. Masya Allah, ketika melihat IPNU IPPNU di daerah lain, pasti kita akan mulai berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan di tempat kita. Pastinya ada banyak hal yang bisa kita serap, yang bisa kita ambil hikmahnya atau manfaatnya untuk diaplikasikan di daerah kita tersendiri. Menanggapi apa yang sudah disampaikan dari rekan moderator, rekan Naim, ini juga alumni ketua PAC IPNU Kecamatan Jati, yang saat ini menjadi wakil ketua bidang organisasi dan sudah mengeluarkan produk, yaitu PPC ya, peraturan pimpinan cabang yang selama berperiode-periode belum pernah ada, dan di periodenya di periode tahun ini dipandegani sama rekan Naim membuat PPC, peraturan pimpinan cabang, termasuk terkait usia yang ada di Kabupaten Kudus sampai ke pimpinan ranting. Nah, terwujudnya atau mewujudkan pelajar Terwujudnya kayak pelajar berkualitas di era digitalisasi ya. Digitalisasi atau digital. Nah, apa yang sudah disampaikan sama rekan Sofa tadi sudah banyak sekali hal-hal yang sangat menarik yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita di masa pandemi dan juga di masa yang serba digital. Bahkan ketika kita lapar, ini bahasa-bahasa yang sudah kuno ini sebenarnya.
Ketika kita lapar, kita tidak perlu pergi ke warung, kita tidak perlu pergi ke restoran, ke kafe, mau ngopi, model apa saja kita bisa sekali klik dalam genggaman, yaitu melalui handphone. Kita mau memvisualisasikan apa yang sudah kita dapatkan, baik itu di sekolahan, di kampus, di organisasi, atau di forum-forum kajian yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pastinya ketika kita dalam sebuah acara, kita pasti akan mengupload kegiatan tersebut di media sosial, khususnya di Instagram dan juga di Facebook. Nah, kalau kita mengupload atau men-share, menyebarkan foto-foto atau berita-berita yang sudah kita dapatkan tadi, kalau tidak didasari dengan ilmu, itu tidak mewujudkan atau tidak mencerminkan bahwa apa yang sudah rekan dan rekanita tampilkan di dalam media sosial itu bermanfaat atau tidak. Nah, kita harus bisa memilih dan memilah antara konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten yang tidak bermanfaat. Kita harus bisa memberikan sebuah redaksi atau sebuah caption yang memberikan pemahaman kepada pembaca kita atau follower kita. Nah, tak jarang pula ya rekan dan rekanita, ini mohon maaf karena perkembangan zaman serba digital, apapun kegiatan kita upload di media sosial. Ini saya bahas tentang itu saja ya, rekan-rekan semuanya. Yang berat-berat monggo lah, yang sepuh-sepuh mawon, yang senior-senior. Di media sosial, Instagram dan juga Facebook, sekarang ketambahan TikTok. Kita perlu memilih dan memilah. Mau mengupload, kita harus didasari dengan ilmu. Jadi uploadlah kegiatan atau konten-konten yang bermanfaat, yang bisa membuat pembelajaran bagi orang lain. Kalaupun tidak, kita harus bisa membawa nama baik organisasi IPNU IPPNU agar tidak dilihat orang bahwa organisasi IPNU IPPNU itu tidak ada bedanya dengan anak-anak yang nongkrong di kafe atau di angkringan. Konten Instagramnya, Facebooknya, TikToknya pun sama. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, terlebih ya, ini rekan dan rekanita. Saya yakin rekan dan rekanita ini sangat berilmu. Karena rekan dan rekanita juga menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di bangku perkuliahan. Apalagi di organisasi. Kalau kita sudah mempunyai ilmu, tapi kita tidak diimbangi dengan adab atau tata krama, etika, itu pun juga akan bisa menjerumuskan kita di media sosial, di hal-hal yang buruk. Apalagi ketika kita membawa nama baik organisasi. Contoh yang paling sering saya jumpai di dalam media sosial itu tentang pergaulan kita. Mohon maaf kalau di sini ada yang sudah mempunyai pacar. Nah, ada? Ada yang sudah punya pacar? Teman-teman pengurus ini? Nah, kalau kami di pengurus PW banyak yang sudah mempunyai istri. Nah, ini hal-hal yang mungkin yang sudah terbiasa, namun rekan dan rekanita atau kita tidak menyadari bahwa hal itu bisa membuat efek buruk bagi organisasi, yaitu mengupload foto dengan pacarnya. Nah, ada yang sudah pernah? Hati-hati. Nah, ada yang sudah sering? Nah, hal ini tidak menjadi sebuah larangan. Organisasi tidak melarang. Tapi rekan dan rekanita tadi sudah dibaiat, menjunjung tinggi harkat dan martabat nama baik organisasi. Ketika orang lain melihat rekan dan rekanita, bukan rekan dan rekanita yang ada di rumah, tapi rekan dan rekanita adalah pengurus IPNU IPPNU. Nah, kalau sampean mau mendigitalisasi kegiatan sampean, kepribadian sampean, itu harus mencerminkan bahwa rekan dan rekanita adalah pelajar IPNU IPPNU. Pelajar IPNU IPPNU itu yang bagaimana? Yang berilmu dan juga beradab. Kalau kita mempunyai ilmu tapi tidak diimbangi dengan adab,
percuma. Ilmu itu akan membinasakan kita. Maka dari itu etika, tata krama rekan dan rekan kita harus ditingkatkan. Kalau dulu ketika saya masih ngaji itu banyak mempelajari tentang adab itu di kitab Ta'limul Muta'alim. Terus di Bulughul Maram juga ada. Nah, entah rekan dan rekan kita sekarang kitabnya apa, kitab digital boleh, lebih bagus. Kalau tidak di sekolahan tidak ada, mungkin yang sekolahnya di umum atau di sekolah negeri bisa ngaji-ngaji di musola atau masjid di sekitar kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa sih yang diinginkan dari tema yang sudah ada di periode kali ini. Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk rekan Yoyo. Nah, bisa dilihat ya rekan-rekan kita bahwa cerminan kita di dalam berteknologi, berdigitalisasi itu dengan awal diri kita sendiri, gitu. Kita harus bisa paling simple itu adalah pada saat nge-story WhatsApp ya. Jangan sampai kita mencerminkan orang lain. Bagaimana kita masih menjaga martabat dan nama baik organisasi dimanapun berada, gitu. Ojo ngupload karo pacare, gitu rekan Afif. Gitu. Nah, ini yang terakhir ini, yang luar biasa ini dari ojo ngupload pacare kancane ya. Pengalaman, Mas. Nah, yang terakhir ini dari Mas Dwi nanti. Jangan lupa dicatat ya ini dari alumni Ketua Pimpinan Pusat IPNU ya, yang membidangi di tingkatan pusat. Pasti sudah tahu kondisi di Kudus, Pati, Juwono, Rembang dan lain sebagainya. Luar Jawa juga sudah. Nah, ini akan berbicara sedikit banyak dan sangat berbobot nanti mengenai tema yang rekan-rekan kita sendiri yang sudah bangun, terwujudnya pelajar yang berkualitas. Nah, berkualitas ini dalam hal apa? Dalam ekonomi pelajar dan lain sebagainya itu ada. Pelajar yang berkualitas itu yang seperti apa? Nah, di era digitalisasi. Nah, selanjutnya ada Mas Dwi Saifullah, rekan Dwi. Bagaimana Mas untuk tanggapan panjenengan mengenai tema dari pimpinan anak cabang? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. rekan moderator yang telah memberikan waktu, dan juga ini dulu ketua PAC saya. Karena saya di Jati ya ketuanya Mas Sofa, kemudian saya diperintah beliau untuk menjadi ketua cabang. Jadi yang menjadikan ketua cabang adalah beliau. Terima kasih Mas Sofa. Ini Yoyo junior saya. Terima kasih, sehingga kalau kita berbicara pengalaman sedikit banyak sudah tahu lah. Jadi IPNU PPNU ini memang sangat sungguh berkesan sesuai dengan judul lagu yang dibuat beliau, karena kesan saya berangkat menjadi pimpinan pusat itu ya saya mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di Kudus, dan ketika saya berproses di Jati bermacam liku-liku, sehingga saya berada di Jakarta waktu itu sangat enjoy sekali, karena di PAC Jati ini salah satu IPNU PPNU yang sebagai barometernya Kabupaten Kudus. Di sini ada semua gitu loh. Luar biasa. Di kita ini sebagai pengurus, jenengan semua yang baru ini sebagai pengurus ini harus bangga karena jenengan dilahirkan di PAC Jati. Gitu loh. Jadi bangganya itu harus sesuai karena di sini ada semua. Di sini itu orang alimnya juga banyak. Ekonomi juga luar biasa, kemudian dari keilmuan juga luar biasa, dan secara guyup rukunnya itu sangat luar biasa dibandingkan PAC lain. Maka dari itu jenengan harus bisa berakrab dan bercengkrama dengan para alumni maupun di pengurusan hari ini. Ketika jenengan berbicara tentang tema yang jenengan angkat menjadi sebuah tema terwujudnya pelajar yang
berkualitas di era digital ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena di era sekarang jenengan itu generasinya generasi apa sih? Apakah jenengan itu generasi milenial? Ya tidak lah, generasi milenial saya. Jenengan itu generasi Z, itu harus lebih cepat gitu. Ketika kita berbicara itu lebih cepat daripada kita. Cara untuk merespon, cara untuk bergerak, cara untuk berkreasi itu harus lebih cepat daripada kita. Jangan sampai jenengan kalah dengan kami gitu. Kami aja tidak mau kalah dengan generasi baby boomers antara angkatannya Pak Edi Sarmanto dan lain sebagainya, sehingga kita ini harus lebih cepat. Apalagi jenengan kalau di ibarat Android itu Android 10. Kalau saya mungkin lollipop gitu loh. Atau nah, maka dari itu upgrade kecepatan dalam sebuah sistem. Jenengan ini kan generasi Z, generasi yang kalau generasi Alpha belum seberapa ya. Yang generasi Z adalah jenengan gitu loh. Jadi harus percepatan apapun harus jenengan lewati. Mau berbicara tentang knowledge, keilmuan, jenengan harus lebih cepat. Mau berbicara tentang ekonomi, jenengan harus lebih cepat dari saya, apalagi generasi yang sebelum kita gitu. Dengan cara apa gitu? Jenengan semua bisa lihat siapa di sini yang tidak punya medsos? Semua punya. Kalau tidak nama pribadi, kalau dia jaim dengan individunya, pasti dia punya dengan akun yang lain. Itu pasti. Apalagi generasi jenengan, di generasi Z. Saya aja di generasi milenial saya punya semua gitu. Yang saya pertanyakan, kalau kita bicara kualitas, apakah jenengan sudah memberikan dampak yang positif di medsos maupun di media online maupun di marketplace bahkan di startup? Jenengan sudah memberikan apa kepada organisasi kita? Tadi disampaikan ketika kita berbicara di medsos sebagai bahan kampanye atau kampanye bahwa organisasi IPNU PPNU ini memang layak gitu. Apakah organisasi IPNU PPNU ini layak bagi para pelajar? Saya tanya seperti itu. Jawabannya sangat layak. Saya hampir semua provinsi sudah saya kunjungi. Ketika saya di pimpinan pusat, itu saya sudah beberapa kali turun di beberapa provinsi yang ketika saya berada di daerah itu, saya melihat masa lalu saya. Dalam arti ingat zaman biyen di luar Jawa itu daerahnya kayak dulu saya waktu kecil, ada kelapa, rumah-rumahnya nggak ada pagernya. Itu pun mereka melihat bahwa IPNU PPNU ini memang sangat layak untuk menjadi organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Karena kita ini kompetitor IPNU itu siapa saja? Ya seumuran jenengan. Apakah organisasi lain? Tidak harus seperti itu, tapi seumuran jenengan. Seumuran jenengan, habitnya itu apa? Kebiasaan jenengan itu apa? Kita kan harus tahu kebiasaan seumuran jenengan itu ngapain. Saya spesifikasikan di kualitas sebagai anak muda di generasi Z, di generasi jenengan. Sudahkah jenengan aktif dalam media sosial, bertransfer knowledge dalam media sosial dalam arti membagikan ilmu ataupun membagikan barang dalam sektor ekonomi ataupun kalau jenengan biasa mengatakan jualan online, apakah jenengan sudah seperti itu? Itu pun masih jauh. Karena tantangan kita bagaimana kita harus bisa mempunyai startup sendiri. Itu jauh lagi kan seperti itu. Kalau dulu saya dengan rekan Sofa berbicara tentang ekonomi, waktu dulu ya masih manual Mas ya. Kita masih nawarin ke tempat satu ke tempat lain, teman satu ke teman lain untuk mendapatkan amunisi di organisasi. Atau liwari muter karo rukan biyen ya.
Itu manual sekali. Dan jenengan sekarang, jenengan tahu kan, kalau kita berbicara di Shopee, di Tokopedia, kalau milihnya Indonesia Tokopedia, apakah jenengan di situ bukan hanya sekedar berjualan? Kalau berjualan oke, yes lah, itu target utama. Sekarang itu ada mitra Shopee dan mitra Tokopedia. Di situ jenengan tinggal klik sebar link udah dapat uang. Satu hari bisa dapat 1,5 juta minimal. Tahu enggak? Kalau belum tahu, tanya sama yang tahu. Gitu. Saya pegelati kok apa tidak karyawan kabeh jahit Ibu PNU. Tapi hasilnya mudah, saya ajari mesti mau jadi karyawanku. Gitu. Itu hanya sebar link di akun medsos jenengan. Gitu. Di akun medsos jenengan semua sebar link. Di Topet ada, di Shopee ada. Itu cara untuk mendapatkan ekonomi. Biar orang ngerepoti senior. Senior direpoti sih seneng saya. Biar tidak ngerepoti keluarga lah terutama. Saya tidak ingin jenengan semua ditanya oleh keluarga jenengan, bapak ibu jenengan, kakak jenengan, kayak aku melu Ibnu PBNU untuk apa? Apa sih mbok dapat dari Ibnu PBNU? Nek ngelayap karo Ibnu kanca-kancamu nek lara reng omah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ijazah jaluk sangu. Kan jangan sampai terjadi seperti itu. Buktikan bahwa kita ini bisa membantu keluarga kita dan tidak merepotkan bapak ibu kita dan tidak merepotkan teman-teman kita. Bagaimana caranya? Era digital menambah kualitas dengan tema seperti ini saya suka. Tapi harus ada the next-nya, ada follow up-nya bahwa kita biar betul-betul bisa menjadi kader kualitas generasi Nahdlatul Ulama, kader kualitas dari Indonesia dan bisa menjadikan dan membanggakan orang tua dan ulama kita dan umumnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu jadi ada beberapa poin. Yang pertama jenengan harus upgrade, mengupgrade diri bahwa jenengan ingat jenengan itu generasi Z setelah kita. Ibarat Android itu sudah Android 10 bahkan koma. Kalau yang kedua, bagaimana kita jangan hanya menjadi konsumen medsos, tapi bisa menjadi produsennya medsos. Dalam arti orang kok sebagai update story, kemudian ngupload, tapi kita bisa memanfaatkan media sosial maupun media online sebagai market organisasi dan market kita untuk mencari ekonomi. Biar dikatakan tadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nek dikatakan dunyane selamat hasanah, yo ekonominya ditoto. Pengennya akhirat selamat, ya kita ibadah. Mau dari lewis di rumah sofa tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dan lain sebagainya. Kalau urusan dalil beliau generasi ulama beliau. Nah. Bicara. Gitu. Jadi yang terakhir, yang ketiga. Ingat ya, tadi ya, yang kedua, kita jangan hanya sebagai konsumen media sosial maupun media online. Tapi bagaimana kita menjadi produsen dan bisa memanfaatkan media sosial dan media online menjadi bahan kita untuk berkampanye berkampanye untuk organisasi dan untuk berbagi kita. Yang terakhir, yang ketiga, poinnya adalah bagaimana kita bisa memproduksi hal-hal yang berkualitas sesuai dengan tema ini. Di sini saya senang ada menyiapkan media online, dikatakan tadi di era globalisasi semua harus dimediakan. Nek YouTube saiki murah. Dalam arti kita dapat aksen itu murah sekarang. Kalau dulu kan kita dapatnya mahal. Sekarang itu dapatnya kita ini sih sedikit. Tapi minimal bukan hanya sebagai konsumen, tetapi kita ini sebagai produsen di media sosial itu. Itu yang terakhir. Terima kasih, mungkin itu awalan diskusi kita. Semoga nanti ada hal-hal yang bisa menarik dan ada tindak lanjut Mas Taufik. Ya, Ketua EPP-nya siapa? Isna. Nah, dan Komandan CBP-nya Taufik juga. Nah, Komandan KKP-nya? Di mana KKP nih? KPP siapa? Saya lupa. Luvita. Di sih wongnya? Itu. Nah. Maskernya dibuka, Mbak.
Nah, itu nanti bagaimana caranya kita di era digital ini bukan hanya yang seperti yang dulu-dulu, tapi kita harus percepatan hal yang harus kita lakukan, yang kita gerakkan di beberapa program itu. Jangan takut, jenengan pasti akan bisa. Jangan takut ya, jangan takut salah. Dulu kita ini salah terus, kalau nggak salah ya bukan IPNU PPNU. Saya sama Mas Sofa dulu itu salah terus itu, dimarahin NU, dimarahin Ibu Muslimat, dimarahin kakak kita Anson, tetapi kita tidak boleh takut. Dan bagaimana kita cara bergerak? Ingat, orang yang sukses itu pasti bukan santai. Dan orang yang santai itu tidak sukses. Ya, betul lah. Nah, kira-kira ngono lah. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Dwi. Nah, sudah dipaparkan mengenai tema besar di PAC IPNU EPPNU Kecamatan Jati. Kalau saya ranking itu rankingnya sama. Kalau timbangan itu ya anteng neng tengah. Ternyata bobotnya itu semua sangat berbobot sekali dari ketiga narasumber kita. Nah, di sini kita kasih kesempatan ya Mas untuk rekan-rekan kita bisa menanyakan sesuatu atau berdialog dengan narasumber-narasumber terbaik kita. Tuh, jarang-jarang loh ini beberapa ketua PAC berkumpul jadi satu, membantu mencari solusi dari terwujudnya pelajar yang berkualitas di era globalisasi. Di era digitalisasi. Nah, hampir sama gitu. Nah, di sini kita kasih kesempatan, silakan. Mungkin dari yang pengurus IPNU dan pengurus IPPNU 1, pengurus IPNU 1, pengurus IPPNU 1, silakan. Nah, silakan bertanya Mas, menghadap audien ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Afif Abdul Muzaki. Di sini aku jane bingung kok iki kok Mas Reza iki. Tapi ada apa ya? Sedikit unek-unek lah. Jadi yang saya rasakan ketika saya menjadi ketua pimpinan ranting di Jatiwetan sama ketika saya saat ini yang saya rasakan di PAC. Jadi kenapa sih ketika saya kenapa sih ketika saya di ranting atau di desa itu saya merasa lebih dekat dengan masyarakat. Tapi ketika saya di pimpinan anak cabang itu kok rasanya apa ya? Untuk kita bersosialisasi ke masyarakat itu rasanya kayak ada sedikit sekat gitu loh Mas. Begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk apa ya? Caranya biar lebih dekat kan karena amit saya nek corone koyo les ngono kan mayune nggone pembina alumni kan ngono maksudnya. Nah, jadi nek awak dhewe ape mlaku nggone masyarakat itu hawane koyo kok piye wah kan soalnya gak wilayahku kan ngoten. Nah, kalau di desa kan luwih enak. Alah tangga aku tak weki ancen ketoke mampu kan tak weki kan gitu. Jadi ada komunikasi dengan tetangga, ada komunikasi dengan masyarakat lebih dekat. Begitu. Bagaimana cara kita untuk apa ya caranya biar lebih dekat ketika dipimpin anak cabang itu seperti apa? Seperti itu. Matur suwun Mas. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong, kasihan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita lebih dekat dengan masyarakat ya. Gitu ya. Karena di pimpinan ranting, khususnya Jatiwetan, ada seniori dewe tak gatokno kowe. Dengan di pimpinan anak cabang itu rasanya lebih dekat gitu. Nah, itu mungkin bisa disangkutkan dengan di era digitalisasi nanti. Bagaimana cara kita berkamuflase di era seperti ini, gitu. Ada lagi? Oh ya, rekan Eko, wakil ketua bidang dakwah. Oh. Ya, bagian turunannya ulama ini. Silakan rekan Eko, gitu. Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya mau bertanya, kami kan memiliki sebuah visi dan misi yang mana
visi tersebut untuk mewujudkan kader yang berkualitas. Tadi telah dijelaskan bahwa kader yang berkualitas itu bukan hanya memiliki kecerdasan saja, akan tetapi harus dibarengi dengan adab. Yang saya tanyakan, kita kan di IPPNU ini berhadapan dengan para pelajar yang berbagai macam karakternya. Kadang kita menemui ada pelajar yang memandang adab atau mungkin etika itu sesuatu yang jadul. Maka dari itu ketika kita menanamkan atau kita memberikan pemberitahuan bahwa hal itu tidak baik, maka itu akan dianggap jadul dan mungkin akan ditolak mentah-mentah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menanamkan adab di IPPNU ini? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materinya hampir sama yang sudah dipaparkan oleh rekan Wahyu Saputro mengenai adab, dan tadi sudah disinggung mengenai kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, itu nanti cocok sekali untuk disampaikan. Nah, silakan kepada yang pertama, rekan Sofa selaku senior terkhusus di Jatiwetan. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan pengurus, rekan Afif. Pada periode ini jadi apa, Mas? Wakil Ketua Bidang Kaderisasi. Luar biasa sekali, ya Allah. Itu penerusnya Mas Dwi nanti di pimpinan pusat. Luar biasa. Nah, bagaimana Mas Sofa ini untuk menanggapi problematika yang terjadi yang sudah ditanyakan oleh rekan Afif tersebut? Silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama tadi disampaikan sama rekan Afif ya, rekan Afif terkait bagaimana ketika dulu di desa masih bisa merakyat gitu ya. Terus kemudian sekarang di PAC terkesan kurang begitu dikenal di rakyat atau rakyat kurang mengenal. Eta biasanya ke DPR ya. Iya. Gini. Jadi yang luar biasa dari tema yang Anda ambil ini. Dulu zaman ketika saya ada juga sahabat Dwi ketika di IPPNU Kecamatan Jati, kemudian kepengen atau bahasanya kepengen lebih mengenal dengan IPNU diangkat di atasnya di tingkatan cabang, itu manual banget ya, manual banget. Kita harus aktif di IPPNU di tingkatan cabang. Kemudian apalagi sahabat Dwi ini proses untuk sampai di pimpinan pusat ini luar biasa. Merangkaknya memang dari nol, dari pimpinan ranting, pimpinan anak cabang, pimpinan cabang, kemudian wilayah, bahkan sampai pusat, bisa keliling se-Indonesia, bisa merasakan bagaimana IPPNU yang ada di Indonesia. Tapi yang luar biasa dulu sebenarnya di zamannya kami ketika masih di IPPNU Kecamatan Jati sudah pernah mencanangkan itu mempusatkan IPPNU Kecamatan. Bisa mencerna bahasa saya? Mempusatkan IPPNU Kecamatan. Maksudnya kita sih di tingkatan kecamatan, tapi kita gaungnya harus nasional. Paham ya? Apalagi kita sudah didukung dengan adanya yang benar-benar sudah di tingkatan pusat, ada sahabat Dwi, terus kemudian sudah ada lagu yang menasional ya, IPPNU sejati. Balik ke situ lagi ya. Ini sudah menasionalkan dan memang dulu biidznillah, karena izin Allah akhirnya tercipta satu lagu tersebut yang saya juga tidak tahu menau sebenarnya kenapa kok bisa tercipta lagu tersebut gitu ya. Yang maksudnya itu IPPNU sejati itu bisa diartikan IPPNU sekecamatan Jati atau IPPNU yang benar-benar IPPNU tulen gitu ya. Baik, tadi disampaikan oleh sahabat Dwi, tidak cuman nasional, bahkan kita IPPNU bisa mendunia. Maksud saya seperti ini. Di era digital ini justru sangat tepat
apabila kita ini mempusatkan atau bahkan mengglobalkan atau mendigitalisasi kegiatan-kegiatan yang ada di IPNUI PPNU Kecamatan Jati. Ini kita bisa menjadi rujukan IPNUI PPNU sedunia tadi ya, tidak cuma se-Indonesia bahkan sedunia. Paham ya? Apalagi kalau tadi dijelaskan juga bahwasanya IPNUI PPNU di mana-mana. Ini salah satunya IPNUI PPNU terbaik di Indonesia itu adalah Kabupaten Kudus. Paham ya? IPNUI PPNU terbaik di salah satu, mungkin kalau di ranking 3 atau bahkan 5 atau bahkan 3 IPNUI PPNU terbaik di Indonesia adalah Jawa Tengah. 3 atau 5 IPNUI PPNU terbaik di Jawa Tengah adalah Kudus. 3 atau 5 IPNUI PPNU terbaik di Kudus adalah Kecamatan Jati. Gitu ya. Paham maksud saya ya? Jadi kita duniakan, kita menduniakan, kita boomingkan ya. Kita kebumikan semuanya, kita viralkan apa yang ada di Kecamatan Jati. Ini nanti kita tidak cuma dikenal sama masyarakat desa saja. Bahkan masyarakat desa itu kadang taunya dari orang sana-sana. Gitu ya. Oh ternyata tetanggaku sekarang jadi mubalik. Sekarang dai yang luar biasa. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan tim dakwah dari IPNUI PPNU Kecamatan Jati ini sukses di dalam mengkader anggotanya, pengurusnya ya. Jadi kan contoh misal di IPNUI PPNU Kecamatan Jati itu ada seksi keagamaan atau koordinator bidang keagamaan. Nah ini kita modali dengan keilmuan, dengan Al-Quran, dengan hadis, kemudian dengan ijma, dengan qiyas. Terus apa lagi? Ekonomi, semuanya kita digitalisasi, gitu ya. Kita publikasikan. Ini nanti akan lebih mempermudah sahabat Afif misal ya, bahkan tidak perlu memperkenalkan diri gitu ya, tetangganya tahu dari desa lain, tahu dari kecamatan lain, tahu dari negara lain, luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa pertanyaannya Mas? Adab yang mulai dianggap kuno, masya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi yang perlu kita lihat, kita tiru, kita ingat adalah tidak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi hadis ini sudah sangat dikenal di kalangan manapun bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Zaman sekarang ya, siapa yang mau kita follow? Siapa yang mau kita ikuti kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu ya. Di awal juz 19 disampaikan bahwasanya dalil terkait follow memfollow. Jadi jangan dikira follow memfollow tidak ada dalilnya di Al-Qur'an. Ini saja sudah menjawab ya. Jadi yang dulu dikira itu jadul ya, nyun sewu, maaf, Al-Qur'an itu sepanjang masa ya. Apapun ada di Al-Quran. Dalil follow memfollow bisa kita buka di awal juz 19 ya. Itu ada dalilnya bahwasanya kita nanti di akhirat, seseorang itu di akhirat nanti dia akan merasa menyesal karena memfollow atau mengikuti orang yang seharusnya tidak diikuti. Paham ya? Katakanlah kita mengikuti orang-orang non-muslim, naudzubillah, ya, atau kita mengikuti orang-orang yang dia itu ahlun nar, naudzubillah juga. Nah, sehingga orang-orang yang nantinya memfollow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang akan selamat di dunia hingga di akhirat nanti. Nah, banyak sekali apa yang bisa kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ya, di Al-Qur'an disampaikan. Ini salah satu contoh kecil saja. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ini penggalan ayat dari surat Al-Baqarah
di juz 2 disampaikan bahwasanya Allah Maha tahu bahwasanya kalian laki-laki selalu menyebut-nyebut namanya perempuan ya yang kalian sukai. Walakin la tuwa'iduhunna, tapi kalian tidak bisa menyampaikan secara langsung. Walakin la tuwa'iduhunna sirran, kecuali dengan, bahkan apalagi dengan terang-terangan. Dengan samar-samar saja itu tidak boleh. Illa an taqulu qaulan ma'rufa, kecuali dengan kata-kata yang baik ya. Maksudnya apa? Dari ayat tersebut, kalau kita seorang laki-laki mau PDKT dengan seorang janda ya, itu saja tidak boleh dengan terang-terangan. Apalagi yang masih lajang dengan yang masih lajang. Ini sedikit menyinggung tadi yang pacaran, bahwasanya di Islam tidak boleh pacaran ya. Kita hanya ta'arufan yang dibolehkan. Alhamdulillahilladzi ahallat ta'aruf wal khitbah wan nikah. Yang dibolehkan di dalam Islam adalah ta'aruf, perkenalan, kemudian khitbah, nakokno cara wong Jawa ya, atau tunangan, yang terakhir adalah nikah langsung. Gimana? Sudah ada yang ta'arufan dari Ibnu ke IPPNU? Nanti kalau nikah nanti saya siap rewang gitu ya. Jangan lupa wedding organizer-nya. Nah, ini saya kira sangat menarik, luar biasa. Jadi sekali lagi saya tandaskan, kita nasionalkan, kita duniakan, kita viralkan, kita boomingkan IPNU PPNU Kecamatan Jati merupakan salah satu pusat IPNU PPNU di dunia. Paham ya? Oke, dari sisi dakwahnya saya tunggu, misal mau belajar kita sharing bersama ke rumah saya, atau mungkin nanti kita belajar, bahkan yang mau tahfidz Al-Qur'an boleh ya. Dan kemudian atau mungkin dari seksi-seksi yang lain tadi disampaikan oleh sahabat Dwi dan juga sahabat Wahyu juga, luar biasa semangatnya beliau-beliau untuk memberi semangat pada kita bahwasanya IPNU PPNU itu adalah organisasi yang paling sangat amat layak untuk kita naungi, kita tempati, kita berpijak di situ, bahkan bisa kita gunakan untuk kita nanti salah satu alasan masuk di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Saya kira itu luar biasa pertemuan kali ini. Mungkin nanti kalau memang sudah selesai, saya juga akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya mengenai jawaban yang tidak kita sangka-sangka. Nah, ternyata masih ada rekan Eko, alumni IPNU yang ngrumati tahfidz. Nah, tahfidz luar biasa, gak kayak aku. Oke. Untuk penutup, nah kita tutup ada beberapa pesan-pesan dari alumni. Nih, kita silakan penutup untuk pesan-pesan untuk kita semua pimpinan anak cabang Jati. Silakan. Oke, terima kasih untuk dua tadi yang bertanya itu mewakili semuanya kira-kira. Jadi saya tidak menjawab secara keseluruhan, saya jawab oleh beliau. Saya hanya closing statement. Jadi gini ya, kalau yang disampaikan tadi kok beda antara ranting dan PAC, sangat beda mas. Ini yang harus perlu kita percepatan dalam berpikir atau dalam bergerak. Kalau kita mau menggerakkan PAC, ya harus punya tim. Kalau kamu mau menggerakkan RT, ya jenengan sendiri mubeng selesai. Kalau kamu mau menggerakkan cabang, harus menambah tim lagi. Jadi namanya tim. Makanya kita ini harus sering-sering diskusi dan belajar dan membaca. Bagaimana pergerakan kita sebagai anak muda supaya selalu mempercepat diri dalam hal kebaikan. Nah, percepatan ini yang disebut dengan kalau bahasanya adalah akselerasi dan percepatan itu, jangan harus selalu berpikir cepat gitu loh. Bagaimana kita untuk menyebarkan agama harus cepat ya dengan media sosial. Yang dikatakan tadi bagaimana kita bisa memusatkan, ya dulu memang pernah kita bisa harus menjadi pusat. Oh iya, ternyata beliau memikirkan saya waktu itu. Saya dipusatkan di sana gitu.
Jadi saya ini tidak pernah bermimpi bagaimana saya bisa menjadi ketua cabang, bagaimana menjadi PJS ketua wilayah. Waktu itu ketua wilayahnya pergi 1 tahun. Jadi saya yang menggantikan ketua wilayah sehingga saya muter ke kabupaten se-Jawa Tengah. Sehingga waktu itu kongres di Boyolali, kemudian saya yang mewakili Jawa Tengah untuk menjadi di salah satu pimpinan. Saya juga nggak pernah berpikir bahwa saya ini menjadi ketua pimpinan pusat, ketua kaderisasi. Kalau urusan kaderisasi, urusan apapun kita di PAC sudah sangat selesai. Jadi ilmu itu saya direct dan saya aplikasikan di tingkatan pusat. Saya muter ke beberapa provinsi, selesai itu. Tapi saya berpikir tadi, pesan saya bagaimana caranya kita bisa menjadi bukan hanya menjadi konsumen di medsos, konsumen di marketplace, tapi kita bisa menjadi produsen itu dan mengisi dan bisa memanfaatkan media sosial, media online maupun di sektor ekonominya. Kalau jenengan pengen belajar lebih lanjut soal digital online, baik medsos, media online dan startup ataupun marketplace, jenengan harus sering-sering belajar. Kalau belum ada, ngobrol lah sama kita, insya Allah saya bantu. Yang terpenting kita sebagai Ibnu dikatakan Ibnu memang sangat layak, saya mengalami sendiri, sangat layak. Saya jatuh bangun di organisasi, jatuh bangun di karir, dan saya tidak pernah yang namanya ketika saya jatuh kemudian saya sedih. Karena orang jangan sampai kita sedih ya, nggak mungkin lah. Saya kemarin kan dengan tahu sendiri, saya ikut kontestasi, berapa ratus juta yang saya keluarkan, bukan recehan. Itu pun saya nggak pernah terus wedi tiba terus bar, terus sedih, baper, bahasamu kan ini. Enggak, karena saya tahu, kalau kita berbicara kegagalan, saya itu harus mencari kegagalan saya, bukan mencari kesuksesan. Jenengan semua, kita semua, jangan sampai kita mencari kesuksesan kita. Bagaimana kita mencari kegagalan kita? Karena tidak mungkin orang sukses itu tanpa kegagalan. Karena setiap manusia itu punya jatah gagal. Dan tidak tahu jatah gagal saya itu dengan jatah gagal jenengan berapa jumlahnya, tidak tahu. Apakah jatah gagal saya itu 10, jenengan 20? Apakah jatah gagal saya ini 20 bahkan 50 kali? Nah, maka dari itu apapun yang saya lakukan, saya harus melaksanakan dan tidak pernah takut gagal. Karena manusia punya jatah gagal, mumpung kita masih muda, habiskanlah jatah gagalmu. Di masa tuamu tidak ada kegagalan lagi. Adanya adalah kesuksesan di ila yaumil qiyamah, kita mendapatkan jannatul naim. Amin. Ngono. Jadi nek ngomong ndone Ibnu iki ana arep-arepe ngono ya. Harus ada arep-arepe ngono. Karena diomongi digital kan takonane biasa banget, jadi aku bingung kayak. Saya sudah ngomong nama nasional bagaimana. Terus yang adab penting. Saya sering kalau ada teman-teman yang ngomong bagaimana kita cara mempunyai tata krama terhadap sesama kita, seangkatan kita dan di bawah kita. Ingat kalau kita berbicara kepada pemerintahan, pemerintah daerah, pemerintah apapun, itu harus kita menyampaikan tentang gagasan dan ide. Kalau kita berbicara tentang para ulama dan kiai, kita harus sam'an wa ato'an kepada beliau. Ibaratnya nek wis anggere ana kiai sampeyan foto karo kiai, karo bunyai, nek foto iki biasa banget padha ngene ne, ikut tata kramamu gak ono. Harus tunduk. Nek kowe karo pemerintahan, karo bupati, karo pak camat, karo kepala desa ya biasa wae ngene. Gitu. Tapi kita menyampaikan ide dan gagasan kita kepada mereka dengan gerakan Ibnu PPNU. Saya yakin jenengan pasti bisa. Saya ulangi, orang yang sukses itu tidak akan pernah santai dan orang yang santai tidak akan pernah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk rekan Dwi Saifullah. Oke, sudah di penghujung acara ya. Oke,
karena kita durasinya sudah habis ya, karena durasi tayang hanya 1 jam kita. Mungkin dari rekan-rekan Nita lainnya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim ke WA beliau masing-masing gitu ya, untuk dijawab secara lebih intensif dan lain-lain sebagainya. Mungkin terima kasih untuk rekan-rekan senior dari pimpinan anak cabang IPNU PPNU yang sudah memeluangkan waktunya untuk kita berbagi pengalaman, berbagi info mengenai generasi-generasi penerus kita. Gitu ya. Dari saya, apabila masih banyak kekurangan dalam memandu acara siang hari ini, saya pribadi mohon maaf. Saya undur diri. Saya Muhammad Nur Naim. Allahumma fiqh ila witarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan kita bisa maju untuk foto bersama ya dari ketiga narasumber kita.